مكان، ونحمد الله في كل حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وهو رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب الولي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد ومولانا محمد بن عبد الله الحبيب المحبوب شافع القلال ومفرج الكروب وحبيب الرحمن صاحب المكة والمدينة، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى جنة النعيم. سلم عليهم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وانصرنا على القوم الكافرين، وثبت إيماننا في حياتنا وعند مماتنا وبعد مماتنا، ونحشرنا وإياكم في زمرة الأولياء، وأمتنا في طريقة الأولياء، ومعافاة من جميع الفتن الدنيا والآخرة، وأنت راض عنا وعنكم، والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأحب الله لما يرزقكم من نعمه، وأحبني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبه. وقال الله تعالى أيضا في حديث القدسي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحامدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Allah Ta'ala pertemukan di akhir perjalanan kita menuju ke bilik tempat tinggal kita, kota Palembang Darussalam. Alhamdulillah, bukan 70.000 malaikat lagi. Itu kalau kita 70.000 malaikat, kita ziarah itu kepada orang soleh. Tapi kalau makam tersebut yang kita ziarahi, kebanyakan makam yang tinggi seperti kutub, semua malaikat menyertai kita, tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Ini keutamaan bagi orang yang galak salawat dan salam kepada Rasulullah, dan selalu hatinya mengunjungi orang soleh. Tidaklah kita kunjungi orang soleh dari ke tempat kecuali mendapatkan keberkahan. Ulama berkata, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala yang kita dapatkan tak mana letih kita, tak mana payah kita, tak mana semangat kita keluar keringat kita, kaki kita capek, badan capek menuju ridha Allah, maka itulah baru mendapatkan pahala dari Allah. Kalau belum capek, berarti syariatnya belum mantap. Kalau merasakan capek, ikhlas kepada Allah, disitulah pahala ngalir. Aulia pun mengaminkan doa kita, sudah pasti doa kita. Kalau diaminkan para wali, doa kita termasuk doa yang mustajabah illallah, doa yang benar-benar diijabah, direspon langsung oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita ucapkan dari perjalanan-perjalanan kita, bukan perjalanan yang luar biasa. Ustaz Fauzi membawa daripada amalan ayahnya Syekh Abdullah Zawi Idham, bagaimana ratib saman yang kita baca setiap minggu, setiap malam Rabu, malam Jumat, di makam ayah beliau, di majlis-majlis zikir kita di malam Rabu. Jangan sekedar baca, tetapi kunjungi. Inilah yang namanya al-ilm yaqtadi bil amal. Ilmu itu mengikuti apa-apa aktivitas amal. Jadi jangan sekedar kita tahu Syekh Arsyad Al-Banjari,
Syekh Abdul Rahman Al-Batawi. Jangan kita sekedar tahu sejarah, tapi mumpung badan sehat, mumpung diberikan rezeki oleh Allah, mumpung semangat ada, kita lawan, kita kejar ke makam itu. Ulama berkata di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dikatakan bahwasanya himmatul rijal tahdimul jibal. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tata cara kita belajar yang Ustaz Fauzi pernah ajar ke kita di makam Kiai Zawawi malam Jumat. Di situ ada kata-kata himmatul rijal tahdimul jibal. Tekad kita yang kuat, lalang betina bisa menghancurkan gunung yang tinggi. Jadi perjalanan jauh ini terasa kecil kalau apa? Dari rumah niat kita bagus, niat benar-benar nak ngembek sanad, nak ngembek ilmu, nak ngembek jurusan ilmu yang benar, agar yang kita baca rotib saman kita selama ini benar-benar sah. Kita kunjungi, bukan tawassul tapi seumur hidup sekali kita jadilah ke Kalimantan ini untuk mengambil sanad. Ini luar biasa yang ulama ajarkan kepada kita. Jadi gunung yang tinggi bisa hancur dengan semangat lelaki atau perempuan yang mempunyai tekad yang kuat. Kita umroh bayar pajak setiap bulan bagi yang ada rezeki, naik haji yang ada rezeki setiap tahun. Tapi kebanyakan orang kalau berziarah kepada aulia Allah, belum tentu. Mungkin dia semangat untuk haji dan umrah. Jadi bukan sembarang-barang orang yang ziarah kepada aulia Allah ini. Benar-benar di Ustaz Ahmad Fauzi ngomong, orang yang ziarah aulia itu benar-benar orang yang dipilih oleh Allah. Al-abd biqadri ikhtiyarillah. Hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita menengok syariat Islam, haji dan umrah biasa, itu sekedar mengukur ke rukun Islam yang kelima terakhir, mampu pergi haji dan mampu umrah, mengukur ke syariat Islam yang terakhir yang kelima. Tapi kalau ziarah aulia Allah ini benar-benar hidayah. Tidak semua orang Islam, tidak semua yang berakidah ahli sunnah wal jamaah biasa bisa berziarah, kecuali dia dipanggil oleh Allah. Dengan apa Allah memanggilnya? Dengan hatinya selalu bergantung kepada orang soleh. Al-qalbu muta'alliqun bis-shalihin. Hati yang terikat selalu kepada orang soleh. Ya, di rumah, di majlis taklim, di mana tempat, selalu mengirimkan surah Al-Fatihah, tawassul kepada aulia yang jauh, yang dekat. Mungkin dengan sering tawassul seperti kita kalau baca ratib saman, ratib haddad, maulid berjanji. Jadi sering tawassul ini Allah benar-benar panggil agar kita ini benar-benar bisa mengunjungi makam yang kita fatihai tersebut, makam yang kita tuju tersebut, makam yang kita doakan tersebut, agar apa? Benar-benar lahir batin amal kita benar-benar diterima oleh Allah. Al-ilm yaqtadi bil amal. Ilmu mengikuti dengan amal perbuatan. Tawassul itu ilmu, perintah dari Allah. Allah cantumkan di dalam surah Al-Maidah ayat Al-Quran ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Apa artinya? Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah perantara kalian agar kalian cepat sampai kepada Allah. Itulah para aulia. Tidak dikatakan wali itu dekat, wali itu jauh. Yang dekat, yang jauh, sama-sama kita mengirimkan dengan doa, dengan tawassul. Sebab dengan doa bisa membakarkan daripada jalan-jalan yang tersumbat di hadapan Allah. Apalagi doa kita setiap perjalanan ziarah aulia, baca salamullah ya sada minar rahman yang syakum, itu sunnah. Adab kita mengunjungi aulia yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang ratib Yusuf itu.
Agar kita ziarah kepada orang soleh ini harus ada adab, bukan kepada Nabi di Madinah kita ada adab, kepada orang soleh kita ziarah beradab, sama baik kita beradab sama seperti kita mengunjungi makbarah peristirahatan terakhir makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu kita muhasabah, introspeksi di dalam rutinitas, di dalam ziarah-ziarah kita. Kita setiap makam keramat ada air kita minum, itu lekat doanya, bukan sekadar tawasul ada air minum. Kalau air itu kalau diminum berupa doa, ngalir pada jasad kita, diberikan sehat, minum banyak aulia, ruh kita kuat iman, dan pajak kita dipanjangkan umur untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum kita di dalam perjalanan luar pulau ini, dari Sumatera nyebrang ke Jawa, Jawa Kalimantan. Alhamdulillah masuk Kalimantan tidak jauh dari terminal Kalimantan, daripada terminal yang bernama Trisakti. Kita turun tidak jauh ada makam habaib tertua di kota Banjarmasin yang bermarka dengan Bahasim, yang mana Bahasim ini tidak ada di negeri lain di Indonesia, hanya ada di Banjarmasin. Di Hadramaut pun tidak ada lagi Bahasim, sudah hijrah semua ke Indonesia. Jadi kalau ada yang mengaku turunan Bahasim, pasti orang itu dari Kalsen, dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Yang kita ziarah kemarin wali besar, wali yang menyejuk. Kadang-kadang kita tak tahu dia sudah ada di atas pohon Habib Basiri itu. Kadang-kadang lagi berjalan tak tahu hilang sudah ada di tempat yang jauh. Ini karamah beliau. Beliau bukan seorang pendakwah, bukan seorang penceramah, tapi Allah berikan keutamaannya luar biasa. Karena apa? Karena beliau keturunan Rasulullah SAW. Karena beliau ialah habaib yang bernama keramat Basiri Banjarmasin, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim Ba'alawi, yang mana kita temui kawan Habib kemarin yang antarkan kita ke penginapan di Banjarmasin, Habib Faisal dari Kampung Muara. Jadi ibu beliau, sepupu ibu beliau itu menantunya Habib Hamid Basiri. Habib Hamid yang di kota Banjarmasin kita ziarah. Sepupu ibunya Barakbah menjadi mantu Habib Hamid bin Abbas Bahashim, keramat Banjarmasin. Itu sekelumit daripada sejarah yang kita lalui dari kalangan habaib. Belum saya arsyad lebih luas kaki Ustaz Fauzi nyampaikan, dan masyaikh-masyaikh yang lain yang tercantum di dalam zikir Ratib Saman. Dan yang kita ziarah juga kemarin, alhamdulillah, wali kutub terbesar, yang mana di makam Syekh Zainul Izam sebelum baca Ratib Saman tiap malam Jumat baca Maulid Simtud Durar. Apa arti Maulid Simtud Durar? Arti Simtud Durar itu ialah untayan mutiara untuk memuji Rasulullah SAW. Maulid itu disebut dengan Maulid Al-Habsyi karena belum ada bangsa Al-Habsyi mengarang maulid, maka dinisbahkan Maulid Simtud Durar itu Maulid Al-Habsyi. Karena belum ada keturunan Al-Habsyi yang mengarang maulid, baru Habib Ali muncul. Jadi Habib Ali itu bernama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau belajar di kota Mekah, berdakwah di kota Sayyid Hadramaut, dan mendirikan pesantren namanya Pesantren Ar-Riyad. Termasuk pesantren Ar-Riyad ini, salah satu muridnya ada di kota Palembang, kakek Habib Hamid Al-Habsyi, kakek Habib Muhammad Al-Habsyi, berada di 12 Ulu Palembang, Pesantren Ar-Riyad. Pendiri Pesantren Ar-Riyad Palembang ialah murid daripada Simtud Durar, murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, Maulid Habsyi yang kita sering baca di makam Syekh Zawawi tiap malam Jumat.
Dan yang kita perlu ketahui, yang kita ziarah kemarin ialah murid tercintanya. Jadi Habib Ali Al-Habsyi setiap mengajar itu matanya selalu mengarah kepada Habib Abu Bakar Gresik yang kita ziarah di Masjid Jami Kota Gresik kemarin. Habis kita mampir ke keluarga Habib Ahmad Al-Habsyi, kita ziarah ke Sunan daripada Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, dan setelahnya kita ziarah ke Masjid Jami Gresik. Di situ ada makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Suggam, murid kesayangan Habib Ali Habsyi dari Indonesia. Beliau sezaman dengan Habib Abdurrahman Al-Habsyi, pendiri pesantren Aryat, kakek Habib Hamid, kakek Habib Muhammad, dan sezaman dengan Habib Ali Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kerabat Kuitang, Jakarta Pusat. Dan beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Suggam ini, beliau ialah penyebar Islam di kota Gresik. Banyak orang masuk Islam pada saat itu di zamannya. Banyak para penjajah Belanda takut dengan beliau. Dan beliau ialah mengajar fikih, mengajar tauhid dari kitab tertinggi Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali di kota Gresik, di Masjid Jami As-Suggam itu. Yang kita kunjungi di kota Gresik. Beliau mengajar situ dari kitab tipis sampai kitab besar. Dan beliau hidupnya pernah banyak menyendiri, banyak berkhalwat, tidak keluar dari rumah bertahun-tahun. Sampai dia keluar dari rumah, ada kucing lewat, kucing itu pingsan. Lihat cahaya beliau karena bertahun-tahun tidak keluar dari kamar. Habib Abu Bakar ini bin Muhammad As-Suggam. Dan banyak lagi karamah daripada beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Suggam. Di antaranya beliau mengarang salawat yang kita baca kemarin di makam Gresik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ini salawat karangan beliau. Langsung beliau dapati yaqadhah. Yaqadhah itu maksudnya dia dapat ijazah salawat ini langsung. Kakeknya Nabi Muhammad SAW menemuinya. Jadi bukan rekayasa beliau salawat ini, tapi langsung dari datuk beliau Rasulullah SAW. Dan kita baca, bukan beliau ini pengarang salawat lain, tapi ada zikir tauhid yang beliau karang. Zikir tauhid ini biasanya kalau di kota Palembang dibaca akhir Ratibul Haddad. Habis akhir Ratibul Haddad ditutup dengan zikir Abu Bakar Gresik. Jadi zikir beliau ini kalau di kota Gresik dibaca setiap akhir majlis taklim beliau. Ya kita baca kemarin zikirnya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان، كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Itu zikir tauhid beliau. Alhamdulillah kita sudah baca mulai dari salawat beliau 3 kali, tutup zikir tauhid di makam beliau. InsyaAllah kita bisa amalkan salawat beliau setelah kita balik Palembang. Kita jadi ke doa, jadi ke wirid, apa jadi ke setiap acara-acara kebaikan kita, dan kita amal ke zikir tauhid beliau agar senantiasa kita dimantapkan oleh Allah iman, jauhkan dari godaan syaitan dan iblis, dan dimantapkan langkah kita, iman kita dengan bacaan tauhid beliau senantiasa selamanya mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini
cuplikan yang saya dapati dari perjalanan kita. Dan kita kemarin masuk luar Batang, Jakarta. Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau itu muridnya Ratib Haddad. Yang kita baca Ratib Haddad itu Habib Abdullah Haddad, Ratib Haddad, setiap maghrib, setiap majlis kita baca. Itu yang Habib Hussein luar Batang itu ziarah di pasar kemarin. Murid Habib Abdullah Haddad, murid yang menang Ratib Haddad beliau itu. Salah satu murid beliau yang pertama kali hijrah dari Hadramut ke Indonesia, dari kota Yaman ke Indonesia, dan menyebar luaskan agama Islam di kota Batavia, Jakarta. Dan beliau meninggal di situ, di Keramat Luar Batang. Dalam sejarah Habib Hussein itu, jenazahnya mau dikuburkan tempat umum, tapi jenazah itu keluar dari Batang, dari ringga-ringga itu, menuju ke tempat pemakaman sekarang. Akhirnya diangkat lagi jasadnya, ada di situ lagi. Akhirnya orang kapok, tak mau menguburin tempat umum, akhirnya dikuburin di situ. Itu namanya Habib Hussein Al-Idrus, keramat luar Batang. Keramat yang keluar dari batangnya, dari ringga-ringga. Orang mau memikul jenazah bisa keluar dari kurung batang. Luar biasa, itu karamah beliau Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Dan yang kita dan kakek beliau itu Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus pertama kali yang mengarang Ratib Al-Idrus, kakek beliau bernama Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, kakek beliau. Jadi kalau sanad Ratib Al-Idrus ambilnya ke beliau, karena kakek beliau Al-Idrus yang pertama kali membuat daripada Ratib sebelum Ratib Haddad. Jadi Ratib yang paling tua di keturunan Thariqah Sada Ma'alawi ialah Ratib Al-Idrus. Ratib Al-Idrus ini sama kayak Ratib Saman. Habis baca ayat kursi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan ditutup dengan dibuka dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Jadi semua ratib itu ada zikir la ilaha illallah, termasuk ratib Saman yang kita baca la ilaha illallah. Itu zikir. Kalau tidak dinamakan tidak ada zikir la ilaha illallah, berarti itu bukan ratib. Setiap ratib pasti ada zikir la ilaha illallah. Kenapa? Kita zikir la ilaha illallah, semakin banyak kita mengucapkan, semakin mantap iman kita. Apa uji Nabi dalam hadis, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Uji Nabi Muhammad SAW dalam hadis, perbaharuilah iman kalian dengan kalian mengucapkan la ilaha illallah. Tak cukup jenguati dia baca la ilaha illallah. Kita jahar ke, apalagi ratib sama, jahar ke, kuat ke, baca la ilaha illallah. Agar mantap perjuangan kita, zikir kita. Jangan kita mingkem ke mulut kita, cukup dalam hati. Jadi zikir itu terdiri dua. Kalau zikir ratib tak baca, kita jenguati, harus kita lapas ke. Sama kita baca solat 5 waktu, harus lapas ke ucapan kita. Fatihahnya, ruku'nya, tidak lupa. Tak baca jenuh hati dia juga solat, itu juga ratib. Harus kita baca, mulut kita baca, hati kita baca, zahir batin baca, baru kuat iman kita, baru mantap iman kita. Jadi kakek beliau lah Habib Hussein Abu Bakar Al-Idrus yang ke atas kepala suku Al-Idrus. Itulah yang pertama kali ngarang Ratib Al-Idrus dari keturunan daripada Sada Ma'alawi, dan yang pertama kali membuka ilmu tasawuf dari kalangan habaib itu kakek beliau Al-Idrus. Jadi dua, pembuka Ratib Al-Idrus dan pembuka ilmu tasawuf dari keturunan Sada Ma'alawi, keturunan Husain dari cucu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan Habib Abdullah Al-Idrus ini kakek Habib Hussein luar Batang pertama kali yang menggelar Al-Idrus. Kenapa disebutkan Al-Idrus? Karena rajanya tasawuf, macannya tasawuf. Al-Idrus itu artinya macan tasawuf. Jadi digelari
oleh ulama setempat pada saat itu. Al-Idrus ialah ketua macan tasawuf, ketua pemimpin akidah tasawuf kalangan sufi dari Ba'alawi di kota Hadramut. Dan termasuk Abi Abdullah Haddad, Sahib Ratib Al-Haddad. Beliau masih kecilnya sering membawa ibunya ziarah ke makam Habib Abdullah Al-Idrus ini untuk mengambil keberkahan. Akhirnya Habib Abdullah Haddad karena sering dibawa ibunya masih kecil ke kuburan Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah Haddad yang ada Ratib Haddad ini bisa karang Ratib juga, bisa jadi wali kutub juga. Kenapa? Ibunya sering membawa ziarah waktu Habib Abdullah Haddad pengarang Ratib masih kecil ke kuburan Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Ini luar biasa. Apalagi kita ajak anak-anak kita ziarah ke Wak Soleh, ada pengajian, ada majlis taklim, kita ajak anak kita masih kecil, insyaAllah sudah besar kebiasaan, sudah besar insyaAllah percaya di Wak Soleh. Karena apa? Dididik dari kecil untuk berziarah ke Wak Soleh, untuk hadir Ratib Saman, Ratib Haddad, zikir, majlis taklim Sultan Agung. Dibawa budak-budak masih kecil, insyaAllah ngalir itu. InsyaAllah sudah besar budak itu baca jadi Wak Soleh itu, insyaAllah ngalir keberkahan itu. Dan setelahnya dari luar Batam kita mengakhiri ziarah kita ke makam yang punya wilayah kita Palembang. Kayaknya kita ditakdirkan oleh Allah. Dari luar Batam, makam tertua Habaib se-Jakarta ditutup dengan Mbah Priuk Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kita tahu beliau itu berada di Musimpan, itu masjid kakek beliau, Masjid Al-Haddad itu. Tadinya Musola Al-Haddad, jadi masjid sekarang. Bisa jadi jumatan di bawah Musimpan itu. Beliau asalnya dari kampung Al-Haddad, hijrah dari Palembang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam. Jadi beliau itu membawa bakul nasi, kabarnya. Jadi bakul nasi yang beliau bawa itu tercebur di laut. Maka itu setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang angkatan laut di Tanjung Priuk itu suka melihat ada bakul nasi yang keluar di laut Priuk itu berbentuk cahaya. Itulah salah satu karomah beliau, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, disebut Mbah Priuk. Karena belum ada orang tertua di makam Priuk kecuali beliau yang bernama Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Dan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ini umurnya masih muda, sama kayak Habib Mustin Luar Batang yang kita ziarahi. Umurnya tak sampai 30 tahun meninggal sudah. Habib Mustin Luar Batang itu muda, sama kayak Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priuk. Belum umur 30 tahun sudah meninggal. Dan kedua-duanya belum kawin, masih bujang. Tapi bisa mengislamkan orang banyak dan dakwanya luar biasa. Belanda pada saat zaman itu bisa tunduk di kota Jakarta, termasuk juga Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, kerabat Tanjung Priuk tadi yang kita ziarahi. Dan beliau dilahirkan di kota Palembang dan hijrah ke kota Batavia, Jakarta, tadi dikuburkan di makam itu Tanjung Priuk. Waktu kuburan beliau aslinya bukan di situ Habib Hasan, pinggir laut namanya. Di nama daerahnya di Tanjung Priuk itu Pondok Dayung. Itu tempat latihan angkatan laut. Di situ kuburan beliau pertama kali. Zaman Belanda dipindahi ke tempat sekarang. Belanda tak bisa membongkar jenazahnya, jenazahnya ngomong sendiri. Kalau kau mau memindahkan aku, hubungi adikku bernama Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad, ada di kota Palembang, di kampung Al-Haddad. Akhirnya Belanda ke kota Palembang menemui Habib Zain ini, benar itu adiknya Habib Hasan. Dan Habib Zain kaget bahwa kakaknya sudah meninggal di Jakarta. Akhirnya dia ke Jakarta, pindah, bawa istrinya, bawa anaknya. Dan Habib Hasan itu, Habib Zain adiknya sendiri yang memindahkan jenazahnya dari Pondok Dayung, pinggir laut Tanjung Priuk, sampai ke pemakaman sekarang. Waktu diangkat jasadnya itu masih wangi, masih utuh.
Luar biasa, ini karamah beliau. Akhirnya karena Habib Hasan dikuburkan di tempat sekarang, akhirnya oleh Belanda tak boleh lagi Habib Zain, kakak adiknya itu, untuk balik ke Palembang. Sekeluarga suruh pindah Jakarta. Jadi yang sekarang keturunan di Makam Priok itu keturunan dari saudara Habib Hasan, Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad. Kalau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad tidak menikah dan tidak punya keturunan, jadi cucu dari saudara beliau. Dan yang beliau ini, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, kakeknya ke atas ketemu dengan Buyut Hamid, pendiri Musola Al-Haddad yang sekarang jadi Masjid Al-Haddad. Itu masjid buyutnya Habib Hasan Tanjung Priok, bernama Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad, Buyut Hamid, yang makamnya dekat rumah Habib Ahmad ini di Komplek Asgaf. Jadi beliau dari Kampung Al-Haddad mendirikan Musola Al-Haddad yang sekarang jadi masjid, dan beliau dikuburkan, dimakamkan di pemakaman Asgaf di Komplek Asgaf. Jadi Habib Alwi Bisya itu belum meninggal, belum dikuburkan di situ. Yang pertama kali dikuburkan Asgaf ialah buyutnya Habib Hasan Tanjung Priok, pendiri Musola Al-Haddad yang sekarang jadi Masjid Haddad di bawah Musim 4. Beliau dikuburkan di situ pertama kali habaib di Komplek Asgaf. Bernama Buyut Hamid orang yang manggilnya. Saudaranya ada di Kabupaten Kurep bernama Datuk Murni Al-Haddad, yaitu Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, sebutnya Datuk Murni karena beliau mantu kerajaan waktu saat itu. Jadi Datuk Murni Al-Haddad punya keturunan tapi perempuan. Yang punya keturunan laki-laki hanya Habib Hamid, disebut Buyut Hamid. Kalau saudaranya disebut Datuk Murni, namanya Muhammad bin Ali Al-Haddad. Datuk Murni ini kakak daripada Buyut Hamid. Buyut Hamid di seberang Ulu, adiknya, kakaknya Datuk Murni di seberang Ilir, Kawatul Kurep di Ilir, Barak Kito Sultan Agung. Dan beliau Habib Hamid ini nasabnya sampai ke pengarang Ratib Haddad. Jadi kalau Habib Hasan Tanjung Priok namanya Habib Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Buyut Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah Haddad Sahib Ratib. Jadi yang ke-6 yang ke-7 nasab sampai kepada pengarang Ratib Haddad, Habib Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah Haddad. Sama nama beliau 7 nasab sampai kepada pengarang Ratib Haddad. Jadi Ratib Haddad yang kita baca selama ini sudah kita kunjungi di Pulau Jawa akhir ziarah kita. Semoga menjadi keberkahan untuk diri kita, untuk semangat baca Ratib lagi, Ratib Saman nambah kencang, nambah kuat, Ratib Haddad kita baca juga. Semua Ratib itu isinya zikir kepada Allah. Nak Ratibnya panjang, nak Ratibnya singkat, pendek, semua Ratib itu mengarahkan kepada zikrullah. Apa arti Ratib? Ratib itu ialah zikrun ba'da zikrin, zikir yang setelahnya ada zikir lagi. Ratib Saman habis baca la ilaha illallah, ada tawassul lagi, zikir lagi. Ratib Haddad habis baca ayat kursi, baca la ilaha illallah, ada zikir lagi yang lain. Zikir satu ditambahkan zikir yang lain, itu namanya Ratib. Ratib ini, jadi yang saya katakan Ratib itu ialah keterangan yang sebenarnya ialah zikrun ba'da zikrin, zikir yang diawali dengan zikir lagi setelahnya. Inilah duplikan yang bisa menambah wawasan kita dari jauh-jauh, dari Sumatera ke Pulau Jawa, nyebrang Kalimantan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan iman, kekuatan. Kalau bukan dorongan keimanan, kita tidak bisa menyeberang daripada yang jauh. Hanya keimanan, hanya kecintaan, tekad yang kuat bisa menyeberang daripada itu semua. Yang saya katakan tadi, himmatul rijal tahdimul jibal, tekad laki-laki perempuan yang kuat, gunung yang tinggi bisa kita pahat, kita hancurkan, bisa datar seperti bumi kita. Tidak ada tinggi lagi, sama ukurannya. Itulah
yang kita lakukan ini semata-mata kita takwa kita kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang selalu mengiringi kebaikan di mana baik dia berada, jauh dekat dia ancam untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita nak cukup best orang 5 waktu, ada Ramadan puasa tahunan, harta kita berlimpah, ada zakat harta, tak mampu zakat harta, zakat fitrah, zakat umrah, zakat kaya miskin wajib keluarkannya, mampu lagi naik haji umrah tiap bulan, tak mampu minimal kita ziarah orang-orang soleh yang ada rezekinya seputar kita di pulau Indonesia ini. InsyaAllah yang kita baca ini tausiah muhasabah kita ini tambah kencang lagi kita ke pulang Palembang, apalagi ada program menabung Uni Ustaz Fauzi untuk perjalanan kita berikutnya, untuk menambahkan salat yang luas di dalam pembacaan Ratib Saman kita, bertemu dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Kota Fatani, Thailand, berziarah ke Singapura, di situ ada Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, penyebar luas agama Islam dari Habaib di kota Singapura. Dan perjalanan ini butuh keimanan, butuh kuat daripada iman. Fisik kita sakit bisa menjadi kuat. Kenapa? Ada dorongan iman. Al-iman yahdibullah. Iman itu bisa menghancurkan semuanya. Yang sakit fisik bisa menjadi sehat. Seperti ada di kota Hadramaut, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahal, beliau sakit sampai-sampai dia badannya berhubungan dengan selimut, 10 selimut beliau karena sakitnya dahsyat. Begitu azan subuh, karena imannya kuat, 10 lapis selimut itu dibuka sama dia, dia ngambil wudhu langsung sholat. Karena apa? Di situ ada dorongan iman, di situ ada dorongan tauhid, di situ ada dorongan keyakinan yang tinggi kepada Allah, bisa mengangkat penyakit dan memantapkan apa-apa langkah kita dan hajat-hajat kita. InsyaAllah hajat kita galau-galau dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Banjarmasin, Kota Sekumpul, Martapura, dikabulkan hajat kita oleh Allah, dosa kita diampuni, paling kecil ya rawali dosa diampuni, diangkat derajat, dimantapkan iman, digampangkan mencari rezeki yang halal dan barakah, dan diberikan panjang umur untuk senantiasa ibadah, senantiasa bertawassul. Walaupun kita sudah mengunjungi tawassul ini, kita baca terus. Tak cukup cerita sekali mengunjungi yang jauh, tawassul putus, ini kurang afdal. Kamin dikatakan apa? Kamin ba'idin qarib, berapa banyak yang jauh itu dekat karena bukan tawassul. Mungkin dia nak ngajak jauh, kata duit, kata yang ngajak, kata kendaraan, susah. Harus ada mobil, harus ada bis, harus ada paspor. Mungkin kalau dia tawassul di rumah, Allah sampai ke galau-galau. Kalau kita tawassul juga, berziarah juga, Allah panggil sudah lahir batin kita. Tak ragu-ragu lagi, kita sudah masuk ke kelompok orang soleh. Tidak lain kita tutup dengan doa kita, Allahumma rabbana hablana minas salihin. Allah selalu kumpulkan kami kepada orang soleh, wa yalhiqna bis salihin, dan cukupkanlah kami di dalam perjalanan kami dari Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Banjarmasin, Sekumpul, selalu bersama orang soleh. Tidaklah kita kenal alam soleh itu di alam dunia kecuali di kubur kita bersama orang soleh. Kalau dikubur alam barzakh sampai hari kiamat kita bersama orang soleh, sudah pasti kita melewati jembatan Siratul Mustaqim gampang. Orang soleh nyambut kita, termasuk Datuk Ana, Datuk Habib Ahmad Nabi Muhammad SAW juga jemput kita pada melewati jembatan Siratul Mustaqim bagaikan kilat penyambar yang bisa masuk ke kita ke dalam gerbang surga Allah yang kekal abadi penuh kenikmatan.
kita ucapkan afdalul jaza ala Ustaz Kiai Haji Ahmad Fauzi bin Kiai Abdullah Zawul Idham yang sudah membuka peluang bagi kita untuk melancarkan ziarah kepada dari Pulau Sumatera. Kemarin sudah ke Riau, Datuk Sapat, sampai rehla jalan-jalan ke Lampung, akhirnya nyebrang Pulau Jawa, Surabaya, sampai Kalimantan, Rajan Mansir, sampai Datuk Lampayan, Si Muhammad Arsyad, guru sekumpul. Ini menambah wawasan kita, insyaAllah. Allah mantapkan lagi iman beliau, Ustaz Ahmad Fauzi, perjuangan beliau, Allah luaskan rezeki, panjang umur, bisa membimbing kita lagi ke tempat-tempat rehla yang lain, yang penuh nuansa dakwah, penuh nuansa iman, tauhid, memantapkan luas iman kita. Walaupun ilmu kita sedikit, tetapi kita kepada awliya, itulah yang paling afdal. Buat apa kita banyak ilmu, tetapi kesombongan, keangkuhan kita jauh daripada awliya. Inilah orang-orang yang diharapkan kebaikan oleh Allah. Semoga kebaikan galau-galau ini mengalir pada diri kita, keluarga kita, orang kita yang cintai, laki bini kita, tangga kita, guru-guru kita, wong-wong yang kita cintai, mengalir terus berkah ziarah ini. Tidak lepas kita dengan selalu lekat ziarah, bertawassul. Inilah wasilah yang kita bisa gapai kepada Allah. Kalau kita ngadar ke solat, banyaklah khusyuk, banyaklah tidak khusyuknya, banyaklah pikiran kemana-mana. Apalagi solat kita di perjalanan safar, kadang-kadang mikir ke takut ditinggal mobil, takut macam-macam lah pikiran apa-apa. Mungkin dengan ziarah awliya ini Allah angkat daripada sebuah amal soleh yang kita lakukan. Termasuk kita berterima kasih kepada yang bersedekah dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu yang melancarkan dari perjalanan ini. Ada minuman, ada makanan, ada indomie, macam-macam, ada kue-kue, roti-roti yang ibu-ibu, bapak-bapak sudah bagikan kepada kita. Tidaklah kita mengenyangkan orang mukmin kecuali kita akan dikenyangkan oleh Allah kelak di akhirat, dan kita bersama orang soleh kelak di akhirat. Inilah bisa saya sampaikan. Semoga yang memberi makan minuman yang lahir batin Allah luaskan rezekinya, Allah mantapkan imannya, Allah berikan perjalanan yang selanjutnya lagi lebih baik dan terus lebih baik sampai kita masuk alam barzakh dan bertemu dengan Allah dan Rasulnya kelak di akhirat. Ini bisa saya sampaikan, dan kita berterima kasih kepada Ustaz Ahmad Fauzi yang sudah memberikan waktu dan peluang. Apalagi kita habis lebaran, banyak sibuknya, banyak lesunya. Mungkin kita berpikiran kurang rezeki kita, tapi Allah lancarkan galau-galau ini. Kalau apa? Di situ ada naungan yang Allah berikan. Karena apa? Kita mulai ziarah kita daripada guru kita, Syekh Abdullah Zawul Idham. Dengan kita bertekad ziarah kepada yang jauh, yang dekat kita lebih dulu ziarahi, kita lebih dulu lancar. Inilah yang lebih afdal. Akhirnya Allah gampang ke galau-galau. Ini bisa saya sampaikan. Innahu ala matasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah, subhanallahu wal inayah. Daiman saman sarmadan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Ada guru kita Al-Habib Ja'far bin Taufiq Al-Hadi, begitu panjang lebar, begitu mantap untuk kita semua. Semoga yang di belakang ada yang tidur ya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita akhiri dulu ini video ini, lebih kurang hampir 1 jam dakwah atau pencerahan daripada guru kita Al-Habib Ja'far bin Taufiq Al-Hadi. Kita lanjutkan nanti dengan testimoni yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.